Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas operasional bilangan dengan satu variabel. Apa yang biasanya kita lakukan, namun sebelum lanjut saya akan berikan contoh kasus. Misalkan ada kasus yang sering kita temui dalam penjumlahan 4 plus 3 sama dengan 7. Kita sering menemukan ini. Bagaimana jika bentuknya satu variabel? Apa yang dimaksud satu variabel? Jadi ini kasus soal ini jika kita ubah bentuknya menjadi x plus 3 sama dengan 7. Di sini sudah masuk satu unsur variabel. Unsur variabel mana yang dimaksud? Di sini tidak ada x. Perhatikan di sini tidak ada angka yang tidak tentu. Semuanya sudah berbentuk angka 4, 3, dan 7. Nah, di kasus yang kedua, itu 4-nya itu sudah diganti. 4-nya diganti dengan bilangan atau variabel yang tidak diketahui, yang belum diketahui nilainya. X. Nih. Ini yang dinamakan satu variabel. Oke. Bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya adalah kita bisa tebak nih, berapa ditambah 3 sama dengan 7. Oh, artinya X-nya itu sama dengan 4. Betul, pada kasus yang ini kita masih mudah dalam mengerjakannya atau menyelesaikannya atau mendapatkannya. Tapi pada kasus-kasus yang mulai sulit, kita akan mengalami kesulitan. Contoh kasus yang lain misalkan kasus yang lain ada soal 5 minus 2 sama dengan 3. Oke. Selanjutnya kita masukkan variabel. Artinya misalkan masukkan di 5 minus x sama dengan 3. Perhatikan di sini. Di sini belum ada unsur variabelnya. Kita langsung tahu jawabannya 5 minus 2 sama dengan 3. Nah, di sini sudah ada unsur variabelnya satu. Ada variabel di sini. Yang ini yang akan kita bahas, yaitu x. Jadi inilah variabelnya. Ingat, minus adalah miliknya x. Tanda yang berada di depan bilangan atau di sebelah kiri bilangan adalah miliknya bilangan itu. Jadi bukan miliknya ini. Jadi x ini ada menempel. Minus ini menempel pada bilangan yang ada di sebelahnya. Plus ini menempel pada 3. Gitu. Tapi plus kalau dia di depan dia tidak dituliskan. Kalau minus dia dituliskan walaupun dia di depan. Oke. Sehingga dari sini kita bisa cari saja. Logika saja gitu loh. 5 dikurang berapa sama dengan 3. Artinya bisa ditentukan x sama dengan 2. 5 minus berapa sama dengan 3 ya. Kita biasakan tanda negatif kita baca dengan minus ya. Jangan kita baca dengan kurang. Kita baca dengan minus semuanya, sementara tanda positif kita baca dengan plus semuanya. Nih kasusnya. Gimana kalau misalkan ada kasus lagi yang lebih sulit sedikit, misalkan 4 plus 1 sama dengan 6 minus 1. 4 plus 1 kan 5 ya. Ini kan 5 nih, 4 plus 1. 6 minus 1 kan juga 5. Artinya sama. Nah, jika kasus ini kita angkat atau ada variabel masuk ke dalamnya, maka soalnya 4 plus x sama dengan 6 minus x. Baik. Coba bayangkan di sini sudah masuk variabel. Ini masih satu variabel ya, belum dua variabel. Walaupun di sini ada satu, di sini ada satu. Ini satu variabel. Ini juga variabel. Bukan berarti dua variabel, karena dia satu masih x. Kalau dua variabel misalkan x1 dan x2 atau x dengan y, itu udah dua variabel. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Menyelesaikan ini kita mulai mengalami sedikit kesulitan. Jadi 4 tambah berapa itu sama dengan 6 dikurang berapa. Supaya 4 ditambah berapa sehingga sama dengan 6 dikurang berapa.
ini akan mengalami kesulitan. Namun kita bisa tebak kalau misalkan X nya diganti 1, X nya diganti 2, X nya diganti 0, X nya diganti 3 dan seterusnya, berapa yang didapat, dengan catatan X nya bilangan bulat, sehingga diperoleh X sama dengan 1. Baik, dari tiga kasus soal ini, maka kita akan mempelajari atau membahas tentang operasional bilangan dengan satu variabel. Kasusnya adalah, oke, ini kita garis, kita masuk ke pembahasan, kita garis dulu supaya bisa membedakan. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pembahasannya yang mana? Pembahasan misalkan kita masih akan bahas pembahasan yang contoh soal nomor 1. Baik, bentar. Misal kita mau bahas yang nomor 1 nih, yang ini yang kita bahas. Kita bahas yang ini ya. Kita bahas yang ini. X plus 3. X plus 3 sama dengan 7. Cara menyelesaikannya ini banyak metode yang digunakan. Kita akan menggunakan metode yang cepat saja. Ini ada yang perlu diperhatikan adalah ini ada dua ruas. Ini ruas pertama dan ini ruas kedua yang dipisahkan oleh tanda sama dengan. Tuh. Ini ruas 1. Ini ruas 2. Kedua ruas ini boleh berbolak-balik tanpa ada yang dilanggar atau ada yang disalahi. Misalkan kita mau buat dibalik nih. Misalkan 7 sama dengan X plus 3. Boleh seperti ini kita balik. Tidak ada yang berubah. Kalau bahasa ininya tukar tempat. Atau X dengan 3 nya mau kita tukar juga nggak apa-apa, tukar ya. Jadi 7 sama dengan 3 plus X juga sama. Ini sama, masih dalam satu jenis. Artinya yang menjadi pembatas ruas adalah yang ini. Ini yang menjadi ruas 1, ini yang jadi ruas 2 yang dipisahkan oleh tanda sama dengan. Ini dulu yang harus dibahas, yang harus dipahami. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, gini. Penyelesaiannya jika, bentar kita garis dulu. X plus 3 sama dengan 7. Perhatikan ruasnya. Jika ada yang berpindah ruas, artinya dia harus berubah tanda. Berubah tandanya dari mana? Berubah tanda dari positif menjadi negatif, positif atau jadi plus, dari plus menjadi minus, atau sebaliknya dari minus menjadi plus, minus menjadi plus, kali menjadi bagi pun menjadi kali. Ini kalau dia berpindah ruas. Nah, pada kasus ini supaya kita mendapatkan nilai X, artinya yang di luar X yang ini kita pindahkan saja ke sebelahnya supaya kita dapat X sama dengan, karena tujuan kita adalah mendapatkan nilai X. Kalau itu kita pindahkan, jadi X sebelah ruas kiri masih X sama dengan 7-nya tetap. Nah, 3-nya yang pindah. Kalau 3-nya yang pindah arti plus 3-nya yang pindah akhirnya minus 3. Sehingga diperoleh sama dengannya sama ya. 7 minus 3 itu 4. Enggak, inilah jawabannya X sama dengan 4. Oke, X sama dengan 4. Oke. Ini satu kasus soal. Gimana misalkan kasus soal yang kedua? Kasus soal yang kedua misalkan 5. Oke, yang kedua ya. 5 minus X. 5 minus X sama dengan 3. Gimana kasusnya? Mau kita balik boleh, mau kita tukar boleh, mau kita ini boleh juga boleh. Tapi kita lakonin seperti yang pertama saja. Yang kita pindahkan misalkan yang di luar X, sehingga yang kita pindahkan atau yang harus kita, karena kita membuat X sama dengan, artinya yang harus kita pindahkan adalah unsur
Nih, ingat minusnya masih milik X. Sehingga minus X sama dengan 5-nya pindah ke sebelah, 3 tetap, minus 5 itu minus, 5 itu plus jadi minus. Oke. Jadi jangan dulu tulis minusnya baru tulis 5-nya. Perhatikan, oh ini plus 5 artinya pindahnya jadi minus 5 sekaligus. Oh sama dengan 3 minus 5 itu minus 2. Oh artinya minus X sama dengan minus 2. Nah kita mencari X-nya bukan minusnya. Oke. Bukan minus X tapi X-nya plus X yang kita cari. Ingat setiap variabel di depannya ada 1. Artinya apa? X itu adalah minus X itu adalah minus 1X. Artinya minus 1 dikali X. Kali tidak ditulis ya. Kemudian kalau positif juga di depan nggak ditulis, tapi kalau negatif dia ditulis. Kalau minus dia ditulis. Oh artinya di sini X-nya berapa? X-nya sama dengan yang minusnya itu pindah. Minus satunya pindah artinya karena dia kali, pindahnya jadi bagi. Jadi minus 2 dibagi minus 1. Sehingga diperoleh, ini bisa ditulis juga ya, ini seperti ini bisa ditulis seperti ini. Atau bisa ditulis seperti tanda bagi ya, bagi gitu kan. Bagi yang gini ya. Atau ditulis bagi ya, boleh lah ya. Terus itu kan. Atau bisa ditulis minus 2 per minus 1 sama dengan, karena jarang ya kita nulis bagi ini kan nggak dipakai lagi bagi yang titik 2 itu ya, minus 2 per minus 1 hasilnya 2 sehingga diperoleh X sama dengan 2. Atau ada lagi misalkan cara yang kedua dalam mengerjakan soal kedua ini, bukan cara yang kedua ya, cara lain ya, cara lainnya begini. Kalau kita boleh berkreasi lah ya. 5 minus X sama dengan 3. Ini. Misalkan kita mau memindahkan yang namanya X-nya. Karena ini ada minus, yang ini yang mau kita pindahkan. Oke, nggak apa-apa. Yang ini saja yang saya mau pindahkan. Oke, no problem. Artinya 5-nya tetap. 5-nya tetap 3 minus 3 plus X. Karena dia minus, berubah menjadi plus. Oke, ini perubahannya. Jadi ini perubahannya. Nih bentuknya perubahannya. Nih. Nah selanjutnya 3-nya juga kita larikan ke kiri karena kita mau ngambil X-nya. Artinya 5 minus 3 sama dengan X. Plusnya nggak usah kita tambah, nggak usah tulis lagi gitu ya. Untuk apa tulis plus itu, plus berapa kan nggak tahu. Oh ini berapa? 5 minus 3 itu sama dengan 2 sama dengan X. Tahu ini plus 2 sama dengan X ya. Tahu kalau misalkan kita mau selesaikan habis X sama dengan 2, kita tukar ya, pindah tempatnya. Oke, itu kasus yang kedua. Gimana kasus yang ketiga? Oke. Cari garis dulu. Pada kasus yang ketiga ini ada mulai 2 variabel ya. 2 variabel, maaf. Ada 2x ya, 2x ya. Contoh kasusnya gini, berapa tuh? 4 plus X sama dengan 6 minus X. Oke. Nah, jika ketemu kasus seperti ini, maka yang X-nya itu digabung jadi 1. Seluruhnya digabung dari sementara yang tidak X-nya dibuat di ruas yang lain. Jadi kalau ruas yang dijadikan ruas X, ruas yang dijadikan ruas untuk bilangan. Sehingga yang harus kita pindahkan adalah pertama yang ini. Pindahkan ke sini. Yang ini pindahkan ke sini. Mau berurut boleh mengerjakannya, mau langsung sekaligus boleh. Kalau sudah bisa nggak apa-apa langsung. Pertama kita mau pindahkan yang ini, artinya kita buat gini aja.
4 plus X, 4-nya belum kita pindahkan ya, plus X sama dengan 6. Nih 4-nya belum kita pindahkan ya, ini yang berubah nih, nih berubahnya nih, minus jadi plus ya. 4 plus X 2 X sama dengan 6. Oke, nggak ada yang kita ubah ya, nggak ada yang kita pindahkan ya. Nah kalau sudah demikian selesai ya, artinya kita tinggal pindahkan 4-nya. 4-nya kita pindahkan ke sebelah sehingga diperoleh 2X yang tetap sama dengan 6 minus 4. Oke. Nah, minus 4-nya inilah yang merupakan hasil pindahan dari sebelah kiri. Oke. Kalau mau sekaligus ya boleh lah kalau udah bisa ya. Selanjutnya kita operasionalkan 6 minus 4 2X sama dengan 6 minus 4 itu 2. Selanjutnya berapa X-nya? Nah, perhatikan di sini 2X itu adalah 2 kali X. Sehingga kali berubah jadi bagi. X sama dengan 2 ini dibagi 2. Oke. Tapi bagi yang seperti ini jangan biasakan ya. Ini hanya untuk menjelaskan saja. Kita biasakan menggunakan baginya per, sama dengan 2 per 2 sama dengan 1, sehingga X diperoleh sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita akan latihan satu lagi kasus sebenarnya, yaitu kasus untuk bilangan pecahan. Kasus untuk bilangan pecahan ini kita akan bahas pada video lanjutan karena agak panjang sedikit pecahan ya. Oke, selanjutnya adalah pecahan. Sebelum pecahan ini ada soal latihan, silahkan dikerjakan terlebih dahulu latihannya supaya Anda bisa berlatih. Ini ada kasus nomor 11 nomor 12 itu untuk pecahan. Itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Baik, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa untuk bahagia dan jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Yakinlah jika Anda punya tekad, punya kemauan, punya keinginan, dipastikan Anda akan mendapatkan itu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.